Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penguatan literasi dan numerasi untuk mewujudkan SDG 4 pendidikan berkualitas di sekolah dasar. Di sini yang saya hormati dosen pengampu kami yaitu Ibu Dewi Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Azizah Khairunisa dengan NIM 24129015, yang kedua ada Cut Sahara Ramadhani dengan NIM 24129018, dan yang ketiga ada Firhandira Wahono dengan NIM 24129036, dan dengan saya sendiri, Fitriani dengan NIM 24129081, dan yang terakhir rekan saya, Raudatul Jannah dengan NIM 2412909172. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita memaparkan dulu apa sih latar belakang dari diskusi kita pada hari ini. Latar belakangnya yang pertama adalah pendidikan merupakan fondasi utama pembangun manusia yang berkelanjutan dalam kerangka global. Hal ini tercermin melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, khususnya SDG 4, yang bertujuan memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. SDG 4 bukan sekedar penyangkutan akses terhadap sekolah, melainkan menyentuh kualitas dan relevansi pendidikan itu sendiri, termasuk penguasaan literasi sebagai kompetisi dasar yang mutlak diperlakukan setiap individu dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Selain latar belakang, di sini ada tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menganalisis hubungan antara penguatan literasi dan numerasi dengan pencapaian SDG 4, pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program penguatan literasi dan numerasi di sekolah dasar, guna mengetahui berbagai tantangan dan peluang implementasinya. Yang ketiga, merumuskan strategi penguatan literasi dan numerasi yang efektif sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung pencapaian target SDG 4 pada tahun 2030. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang serta tujuannya, kita akan memasuki materi pertama yang akan dipaparkan oleh Firhandira. Kepada Firhandira, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan konseptual literasi dan numerasi SDG 4 atau pendidikan berkualitas. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa SDG 4 ini bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif, adil, berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Lalu, apa kaitannya dengan literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang menjadi fondasi dalam proses belajar. Literasi tidak hanya berarti mampu membaca dan menulis, tetapi juga memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi nyata. Keberhasilan pendidikan dalam SDG 4 tidak hanya diukur dari banyaknya anak yang bersekolah, tetapi juga dari kualitas hasil belajar, khususnya kemampuan membaca dan berhitung secara fungsional. Literasi dan numerasi menjadi dasar bagi seseorang untuk terus belajar sepanjang hayat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hubungan antara literasi, numerasi, dan SDG 4 bersifat saling mendukung. Di satu sisi, SDG 4 secara langsung menargetkan agar seluruh peserta didik memiliki kemampuan literasi dan numerasi minimum pada akhir pendidikan dasar, khususnya pada target 4.1. Di sisi lain, apabila kemampuan literasi dan numerasi peserta didik meningkat, maka pencapaian target SDG 4 yang lain juga akan lebih mudah diwujudkan. Misalnya, pendidikan yang lebih inklusif, kesetaraan kesempatan belajar, peningkatan kualitas guru, hingga pembentukan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Artinya, literasi dan numerasi bukan sekedar mata pelajaran, tetapi menjadi dasar keberhasilan seluruh proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini semakin diperkuat melalui penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka telah selaras dengan prinsip SDG 4 karena menempatkan literasi dan numerasi sebagai kompetensi utama yang harus dikembangkan. Keselarasan tersebut terlihat melalui 4 aspek utama, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran yang berkualitas dan inklusif. Yang kedua, materi pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran yang menerapkan diferensiasi dan berbasis proyek. Yang terakhir, penilaian yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga karakter peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi dan numerasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDG 4. Semakin baik kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, semakin besar pula peluang tercapainya pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Firhandira yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Cut Sahara. Kepada Cut, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yang mana materinya yaitu faktor penghambat dan pendukung implementasi literasi dan numerasi di sekolah dasar. Sebelum kita membahas tentang pelaksanaan pengertian atau apa itu faktor penghambat pendukung implementasi literasi dan numerasi. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendukung terlebih dahulu, yang mana faktor pendukung yaitu adalah hal-hal yang membantu keberhasilan pelaksanaan program literasi dan numerasi di sekolah dasar, yang mana pertama itu kompetensi guru. Guru harus memahami konsep literasi dan numerasi. Guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Adanya perpustakaan, pojok baca, buku bacaan yang beragam di pembelajaran, serta alat peraga numerasi. Yang ketiga, adanya dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan kebijakan dan program yang mendukung budaya literasi dan numerasi. Yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif, terciptanya budaya membaca, menulis, dan berpikir matematik di sekolah dasar. Adapun faktor penghambat itu adalah hal-hal yang menghambat keberhasilan melaksanaan literasi dan numerasi di sekolah dasar. Contohnya rendahnya minat baca peserta didik, yang kedua keterbatasan sarana dan prasarana, yang ketiga kompetensi guru yang belum optimal, yang keempat kurangnya dukungan orang tua, yang kelima latar belakang peserta didik yang beragam, yang keenam keterbatasan waktu pembelajaran, yang ketujuh pengaruh teknologi yang tidak terkontrol. Nah, pelaksanaan program penguatan literasi dan numerasi di Sekolah Dasar Indonesia menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural maupun kultural.
dari sisi kompetensi guru, yang mana di sini Febrianti Zulkifli 2025 menemukan bahwa banyak guru sekolah dasar masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep literasi dan numerasi secara komprehensif, sehingga implementasi di kelas cenderung terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Secara lintas kurikulum, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pelatihan profesional yang berkelanjutan sehingga kesenjangan antara kebijakan pusat dan praktik pembelajaran di lapangan masih cukup lebar. Keberhasilan implementasi literasi dan numerasi di sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, dukungan guru, kepala sekolah, orang tua, serta pembelajaran, serta motivasi peserta didik menjadi faktor pendukung utama. Nah, sebaliknya, rendahnya minat baca, keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan keluarga, dan kompetensi guru yang belum optimal dapat menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi secara bersama-sama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Cuk Sarah yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dipaparkan oleh Rauda. Kepada Rauda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi berikutnya yaitu terkait kerangka strategis penguatan literasi dan numerasi untuk pencapaian SDG 4. Nah, pada bagian ini nanti dijelaskan tentang kerangka strategis untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah dasar agar mendukung tercapainya SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas untuk semua. Strategi strategi yang pertama adalah penguatan kompetensi guru. Nah, guru itu menjadi faktor utama karena guru yang memahami literasi dan numerasi dengan baik dan akan mampu mengajarkan siswa untuk tidak hanya menghafal saja, tetapi juga memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan guru yang berkelanjutan itu sangat penting. Kemudian ada strategi kedua, itu pembaruan pendekatan pembelajaran. Pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada ceramah saja, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, dengan cara ini, siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata di sekitar mereka, sehingga mereka itu eh, paham literasi dan numerasi menjadi lebih kuat. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Rauda yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya, materi keempat yang akan disampaikan oleh Aziza. Kepada Aziza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aziza Khairunisa dengan NIM 24129015 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kerangka strategis penguatan literasi dan numerasi untuk pencapaian SDG 4. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan dua dimensi pertama, dan saya akan melanjutkan yaitu dimensi ketiga ya adalah optimalisasi ekosistem belajar. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca dan berhitung. Caranya dengan menyediakan sudut baca di kelas, mengelola perpustakaan dengan baik, dan membiasakan membaca 15 menit sebelum pelajaran. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga perlu ikut mendukung melalui ramah baca atau kampung literasi agar kebiasaan membaca tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, dimensi keempat, yaitu penguatan kolaborasi multi pihak. Meningkatkan literasi dan numerasi tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja. Dibutuhkan juga kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat. Contohnya adalah program kampus mengajar yang membantu sekolah di daerah-daerah tertentu. Data hasil belajar juga harus dimanfaatkan untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Jika semua pihak bekerja sama secara konsisten, kualitas pendidikan akan semakin baik. Jadi, keberhasilan literasi dan numerasi bukan hanya tugas seorang guru, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan lingkungan belajar yang baik dan kerjasama semua pihak, kemampuan siswa akan berkembang secara optimal. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Aziza yang telah memaparkan materi keempat. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar penguatan literasi dan numerasi di sekolah dasar dengan upaya pencapaian SDG 4 di Indonesia telah dilakukan. Dapat disimpulkan dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah literasi dan numerasi memiliki hubungan yang konseptual yang bersifat kuat dan bersifat langsung dengan SDG 4. Di mana keduanya tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi prasyarat bagi pencapaian seluruh target SDG 4 hingga tahun 2030. Integrasi nilai-nilai SDG 4 dalam kurikulum Merdeka, khususnya melalui capaian pembelajaran yang berorientasi literasi numerasi dan profil pelajar Pancasila menjadi langkah strategis yang perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.